Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah. Sepertinya sudah hadir semua ya. Bapak lihat tidak ada lagi bangku yang kosong. Kembali lagi di mata pelajaran geografi bersama bapak. Kali ini materi kita yaitu mengenai dinamika litosfer ya anak-anak. Baik, kita tulis dulu. Nah, dinamika litosfer. Kata litosfer ini sendiri berasal dari dua kata, yaitu kata Yunani. Yang pertama yaitu maaf. Kata litosfer terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu ada lito dan sfer. Nah, dalam bahasa Yunani, lito ini sendiri yang berarti batuan. Batuan, sedangkan sfer ini adalah lapisan. Berarti litosfer adalah lapisan batuan. Litosfer ini merupakan lapisan inti terluar bumi yang berkisar pada kedalaman yaitu 1200 km. Nah, lapisan litosfer ini juga terdiri dari dua bagian ya anak-anak bapak semua ya. Kita hapus dulu ya. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu lapisan sial. Dari dua bagian, yaitu lapisan sial. Kemudian lapisan sial ini terdiri dari namanya saja, kita singkat saja di sini Si berarti silikon. Kemudian Al berarti aluminium. Nah, lapisan sial ini bersifat kaku dan juga tebal. Tebalnya yaitu sekitar 35 km. Kemudian kita masuk kepada bagian yang keduanya yaitu adalah lapisan sima. Seperti namanya juga, sima ini terdiri dari yaitu Si berarti silikon dan juga magnesium. Sima berarti Si adalah silikon, kemudian sima magnesium. Lapisan sima ini yaitu bersifat berat dan juga besar. Lapisan sima ini lebih besar daripada lapisan sial ini. Lebih besar dari lapisan sima ini. Dan juga lapisan sima memiliki ketebalan sekitar 65 km. 65 km ketebalannya. Kemudian juga lapisan ini bersifat elastis. Nah, dari sini jelas ya anak-anak ya, yang dinamika litosfer dan terdiri dari dua bagian. Yang pertama sial dan juga sima. Sial berarti di sini ada silikon, kemudian Al berarti aluminium. Lapisan sial ini bersifat padat dan keras yang memiliki ketebalan sekitar 35 km. Kemudian yaitu sima. Bapak ulangi lagi ya, sima berarti Si silikon dan Ma adalah magnesium. Lapisan sima ini memiliki ketebalan sekitar 65 km dan bersifat elastis. Nah, sampai di sini anak bapak semua sudah paham kan? Untuk yang tidak paham, coba bapak beri waktu kesempatan untuk bertanya. Nah, sepertinya tidak ada. Kemudian kita masuk kepada batuan penyusun litosfer ya anak. Batuan penyusun litosfer. Batuan penyusun litosfer ini sebelumnya dia berasal dari gunung berapi ya. Contohnya saja di sini ada gunung berapi dan di sini terdapat magma di dalam dapur gunung berapi ini.
Kemudian saat terjadinya letusan magma yang keluar mengalami proses kristalisasi yang akhirnya batu magma yang tadinya bersifat cair kemudian setelah kristalisasi yaitu pengerasan dan menjadi keras. Setelah itu kristalisasi kemudian menjadi batuan yang keras tadinya kan. Kemudian batu itu ada juga terbagi tiga. Yang pertama yaitu batuan dalam yang contohnya saja yaitu granit. Kemudian yang kedua yaitu batuan luar yaitu seperti batu basalt. Ini terdapat pada materi sebelumnya yang kita batuan ini pada materi kita sebelumnya ya anak-anak ya. Kemudian lapisan batuan korok. Korok ini contohnya saja batunya yaitu profil granit. Apa itu lapisan batuan dalam, luar, dan korok? Seperti namanya sendiri, lapisan batuan dalam ini terdapat pada dalam bumi. Kemudian batu luar yaitu terdapat pada lapisan luar bumi. Nah, bagaimana dengan korok? Korok yaitu terdapat di antara dalam dan luar bumi, di tengah-tengah lapisan ini. Anak-anak Bapak silakan dicatat dulu materinya ini supaya nanti mudah dihafal. Untuk yang tidak paham boleh bertanya, silakan untuk bertanya. Gimana? Dan sepertinya anak-anak Bapak sudah paham semua. Ya, setelah selesai mencatat, kita masuk kepada materi pembahasan selanjutnya. Ya. Kemudian batu-batu tadi yang terjadi itu mengalami proses pelapukan. Proses pelapukan yaitu disebabkan oleh seperti erosi. Mengalami proses pelapukan ya. Pelapukan itu seperti adanya erosi dan aliran sungai. Kemudian setelah mengalami pelapukan, lapisan batuan ini kemudian mengendap ke dalam ke bagian lapisan tanah. Karena batuan ini mengendap, otomatis batuan tadi yang awalnya jadi keras dan setelah adanya erosi menjadi seperti semacam serbuk, kemudian mengendap ke dalam lapisan bumi. Dan karena tekanan suhu tinggi tadi, kemudian lapisan ini membentuk batuan lagi yaitu batuan sedimen. Nah, kira-kira yang tadi lapisan pembentuk struktur litosfer ini saja dulu. Kemudian kita masuk kepada materi pembahasan selanjutnya. Sebelumnya anak-anak Bapak sudah paham semua kan? Dan silakan dicatat dulu untuk ke buku catatannya. Pada pembahasan selanjutnya yaitu tenaga pembentuk litosfer. Tenaga pembentuk litosfer ini sendiri terdiri dari yang pertama eksogen dan juga endogen. Sebelumnya kita membahas endogen dulu ya. Endogen ini adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen ini sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu ada vulkanisme, tektonisme, dan juga seisme. Nah, apa itu vulkanisme? Vulkanisme adalah adanya kegiatan dari magma di dalam perut bumi. Yang akhirnya
menyebabkan letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi. Kemudian letusan gunung berapi ini sendiri akan merubah bentuk-bentuk permukaan bumi karena adanya magma. Kemudian kita masuk yang selanjutnya yaitu tektonisme. Tektonisme ini sendiri juga itu juga kegiatan dari dalam perut bumi yang bersifat yang pertama yaitu adanya lipatan. Nah, lipatan-lipatan ini yang nantinya akan membentuk seperti adanya gunung berapi atau pegunungan. Contohnya saja seperti Bukit Barisan dan juga Pegunungan Ijen di Malang. Dan selanjutnya yaitu seisme. Apa itu seisme? Seisme merupakan gempa bumi. Gempa bumi juga dan gempa bumi sendiri juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada gempa vulkanik dan juga tektonik. Kemudian gempa runtuhan. Nah, kira-kira itu adalah penyebab dari terbentuknya lapisan-lapisan bumi kita ini. Kemudian kita masuk sebelumnya anak bapak semua boleh catat dulu untuk di buku catatannya, dan untuk yang tidak paham silakan bertanya. Bagaimana? Apakah ada yang bertanya? Tidak, sepertinya tidak ada. Ya sudah, silakan dicatat. Jika sudah dicatat, bapak hapus lagi ya. Nah, kemudian kita masuk kepada eksogen. Eksogen sendiri terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pelapukan, kemudian erosi, dan yang terakhir sedimentasi. Nah, apa itu pelapukan? Pelapukan adalah terjadinya proses penghancuran, yang mana proses ini nantinya mengubah struktur bentuk bumi, dan lapis pelapukan ini juga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu mekanik, pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik sendiri yaitu adalah sebuah proses pelapukan yang tanpa mengubah struktur kimiawinya. Kemudian pelapukan kimiawi, yang mana pelapukan ini adalah pelapukan yang disebabkan oleh proses kimiawi. Dan setelah itu pelapukan biologis. Pelapukan biologis ini berarti pelapukan yang terjadi oleh akibat kegiatan biologi, seperti halnya adanya tumbuhan. Contohnya saja lumut. Apabila lumut itu tumbuh di batuan dan sering terkena paparan air, maka batuan itu akan menjadi hancur atau terjadinya proses pelapukan. Kemudian selanjutnya yaitu kita membahas tentang erosi. Erosi ini juga seperti abrasi. Abrasi yaitu proses pengikisan daratan oleh air laut, yang nantinya juga akan mengubah bentuk lapisan dari bumi sendiri. Setelah abrasi, kemudian ada lagi deflasi. Deflasi adalah proses erosi yang disebabkan oleh angin. Kemudian setelah itu glasial. Glasial adalah proses erosi yang terjadi akibat tanah, seperti adanya halnya tanah longsor. Dan setelah itu ada sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengerasan, yang mana contohnya saja lapisan batuan yang mengendap di aliran sungai dan akan mengalami proses sedimentasi. Selanjutnya proses sedimentasi yang terjadi oleh aliran angin yang dinamakan dengan aeolis.
Kemudian yaitu marin. Marin ini merupakan proses sedimentasi yang terjadi akibat pengendapan hasil dari abrasi. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kira-kira seperti itulah dinamika litosfer yang ada pada bumi dan dari mana prosesnya dan apa yang membentuknya. Kira-kira itu saja materi kita, sampai sini saja. Apakah dapat dipahami oleh anak-anak Bapak semua? Jika sudah, silakan dicatat, kemudian kerjakan latihan kita yang berada pada bab 3. Sekian dulu materinya. Jangan lupa untuk dicatat dan selamat bekerja untuk bikin latihannya. Nah, bagaimana anak Bapak semua jika setelah selesai membuat latihannya? Kali ini berarti berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.